Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action koplak yang berjudul Kill Bill. Film yang melesetin dari film Kill Bill ini menceritakan dua saudara kembar pembunuh bayaran yang gak kembar-kembar banget sih. Nggak sengaja ketemu sama cewek cantik, montok dan bahenol. Dari pertemuan nggak sengaja itu, kehidupan mereka yang penuh darah mulai berubah dan pengen ngerasain hidup normal tanpa membunuh. Nah, mau tahu gimana keseorang ini para pembunuh bayaran tiba-tiba berubah menjadi alim? Tapi berhubung lagi suasana liburan lebaran juga nih ya, Om nggak akan serius-serius nih nyeritainnya. Bawa nyantai aja ya, nggak usah pakai lama deh. Bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan saudara kembar, tapi nggak kembar-kembar amat yang bernama Dev dan Tutu lagi menceritakan kisahnya di depan kamera. So, kita langsung aja mulai ceritanya. Suatu hari ada kakek-kakek tua yang kepayahan ngengkol pintu lintasan kereta api. Di saat yang bersamaan, ada rombongan menteri yang mau lewat perlintasan itu. Merasa menteri itu harus diprioritaskan, ajudannya pun ngamuk-ngamuk dan menyuruh tuh kakek-kakek untuk membuka palang pintu. Lah, menteri sih, menteri bos. Kalau kereta lewat, masa keretanya disuruh atret? Di saat itulah Dev yang lagi naik motor monyet menyebelahi tuh menteri nggak tahu diri. Dev bilang, "Bagus kek, jangan mentang-mentang menteri dispesialin." Mendengar bocah yang sotoy kayak si Dev itu, tuh menteri pun langsung emosi. Tapi pas tuh kereta lewat, jeder, tuh menteri langsung COD dengan malaikat maut. Ternyata si Tutu menembak tuh menteri dari atas kereta. Nggak pakai lama, Dev juga melancarkan misinya membunuh tuh ajudan. Intinya sih, ini dua orang adalah pembunuh bayaran berdarah dingin. Dulu itu mereka dibuang oleh orang tua mereka di tempat sampah. Melihat ada bayi yang cengar-cengar, mafia dan pembunuh bayaran yang bernama Bayaji memungkut mereka. Mulai dari situlah garis kehidupan Tutu dan Dev pun berubah. Ya gimana ya, dipelihara sama pembunuh bayaran. Ya si Dev dan Tutu ini pun juga diproyeksikan jadi pembunuh bayaran pas gede. Pokoknya dari kecil mereka itu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, dari merampok, menyopet, ngebukin orang, dan membunuh. Namun semua pekerjaan mereka pasti mereka lakukan bersamaan, alias paket. Kalau di preman pensiun ya kayak Murad dan Pipit. Pokoknya ini dua kematian gak pernah gagal dalam menjalankan misi mereka. Setiap habis menyelesaikan misi, dua kematian ini pun pasti langsung sowan ke Bayaji. Intinya sih Bayaji itu udah dianggap sebagai ayah, ya bos, ya majikan. Pokoknya mereka itu selalu mematuhi semua perintah dari Bayaji. Nah, malam harinya dua kematian ini pun gabut dan pengen ngabisin duit hasil membunuh tadi siang. Singkat cerita, mereka pun mendatangi sebuah klub malam. Pokoknya jedak-jeduk. Pas lagi seru-serunya, dua kematian ini melihat ada DJ cewek yang pulen manis kendal-gendul. Nggak lama kemudian, tuh DJ pun langsung turun dan nyatrunin om-om botak yang dari tadi mandangin dia dengan mesum. Cewek yang bernama Disha ini menyuruh tuh om botak mesum untuk memandangi dia dari dekat. Nyoh, celek ke matane. Melihat tuh cewek, si Dev pun kayaknya tertarik sama si Disha. Namun Tutu menyarankan agar mereka tidak berhubungan dengan cewek liar, nanti jadi runyam. Baru juga diomongin, Disha yang bokongnya dicoel-coel langsung ngamuk. Karena keributan itulah, Disha pun hampir dibuat bolong kepalanya. Melihat ada cewek cantik pulen yang mewek, Dev pun langsung jadi superhero. Namanya juga pembunuh kan ya. Dev pun langsung mengancam balik tuh mas-mas sotek. Langsung dipeluk ya, empuk lah. Nah, melihat si Dev yang udah terlanjur ikut campur, Tutu pun mengajak Dev untuk segera pulang. Namun Disha yang ingin berterima kasih mengajak Dev dan Tutu ke rumahnya aja buat ngelanjutin partinya. Tutu jelas saja menolak, tapi si Dev ini langsung oke, gas kuy. Nah, pas di luar, Disha yang lihat dua kematian ini datang membawa motor, pengen banget naik tuh motor. Ya namanya lagi bucin, si Dev pun iya-iya aja. Yang penting dia bisa dibonceng sama cewek pulen. Wangi, gede, melenuh, asyik. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Disha. Wow, anak orang tajir nih cewek. Melihat semua kemewahan itu, Tutu pun nanya, apakah mereka ini selalu menghabiskan duit orang tuanya kayak gini? Disha dan yang lain pun menyangkal. Mereka pun bilang ini semua hasil jerih payah mereka sendiri. Ada yang jadi dokter, pengusaha, penyanyi, dan lain-lain. Ya, walaupun privilege-nya semuanya dimodelin sama babe-babe mereka sih. Nah, pas ditanyain pekerjaan dua kematian ini, Tutu yang emang ceplos-ceplos ini pun hampir aja ngomong jujur. Untungnya si Dev ini bisa membelokin tuh kata-kata. Saking paniknya, tuh hotpot timbat pakai tangan. Ya, melepuhlah tuh jari. Nah, untuk si Disha ini, dia bekerja di LSM yang membantu mantan narapidana untuk mencari kerja di dunia luar setelah bebas. Dia itu gak suka kriminal, tapi dia lebih gak suka lihat kriminal yang gak mau taubat. Mendengar itu, Tutu yang udah mulai koleng mengajak si Dev untuk segera pulang. Kalau enggak, mereka bisa ikutan jadi orang baik. Kan berabe. Malam harinya si Dev pun cerita, kayaknya dia tuh jatuh cinta beneran sama si Disha. Dev juga seneng banget karena semenjak mereka kecil, baru kali ini mereka bisa ngobrol dengan teman sebaya. Rasanya tuh gimana lah.
Dev pun kagum dengan si Jenny, Cimsi, dan Kutil yang kerjaannya keren-keren. Tutu yang lagi mabuk ini pun juga bilang, kerjaan kita juga keren kok, kita itu kepanjangan tangan dari malaikat maut loh. Nah, keesokan harinya, Dev yang baru bangun bobok kaget banget karena si Disha ngechat WA duluan. Bentar nih, mau tanya nih serius nih. Di India itu emang nggak pernah ada hujan atau gimana ya? Ini dapurnya outdoor kayak gitu. Terus di film-film yang lain juga sering Om lihat orang-orang pada tidur di balai di bawah langit langsung. Untuk yang tahu silahkan komen di bawah ya. Udahlah, ngancut. Pokoknya si Dev ini yakin benar kalau si Disha itu ada rasa sama dia. Di lain tempat diperlihatkan si Disha yang lagi berkubang di empang orang kaya. Nah, pas si Disha membalas dengan kata LOL, si Dev dan Tutu pun ini bingung. Ya, secara dari kecil mereka tuh emang nggak pernah makan bangku sekolahan, dan mereka juga nggak tahu kata-kata slang yang gaul, apalagi bahasa Inggris. Ngeheknya karena bingung mau tanya siapa, dan mereka juga nggak kenal sama Mbah Google. Dev dan Tutu pun langsung cabut ke perpustakaan dan langsung menanyakan tentang arti dari LOL. Setelah tahu kalau arti dari LOL itu adalah tertawa terbahak-bahak, ya kalau di Indo itu kayak WK. Si Dev pun langsung girang bener karena obrolannya sama si Disha itu nyambung dan chattingan mereka pun berlanjut. Pokoknya setiap ada kata-kata yang Dev dan Tutu gak mengerti, mereka pun kembali ke perpus. Nggak cuman itu sih, Dev yang penasaran ini pun juga membuntuti si Disha secara diam-diam. Sampai suatu hari, Disha menyadari kalau dia tuh lagi dibuntutin sama si Dev. Si Dev ini jelas saja bingung mau bilang apa, namun Disha yang galak tapi cantik ini pun gak marah. Dia malah ngajak si Dev jalan nanti malam daripada si Dev jadi tukang intip kayak gitu. Beberapa hari kemudian, dua kematian pun datang ke markas besar. Intinya sih mereka dapat target baru, yaitu juragan perhiasan. Nah, pas mau cabut, Cimsi menelpon si Dev. Dia meminta si Dev dan Tutu datang ke acara surprise party ulang tahunnya si Disha nanti malam jam 11. Dev dengan mantap hakul yakinin pun bilang dia pasti datang. Lah Ethan, nanti malam kan mereka harus bunuh orang. Nah, malam harinya, dua kematian ini pun sampai di toko perhiasan. Di sini mereka pun gak langsung membunuh tuh targetnya, melainkan menunggu konfirmasi dulu dari keluarganya mau menebus tuh om-om atau enggak. Nah, di saat itulah Dev bingung dia mau ngasih hadiah apa ya buat ulang tahun si Disha nanti. Mengetahui si Dev lagi galau soal hadiah, Pak Gatot pun bilang, Dev boleh mengambil perhiasan yang mana aja buat hadiah tuh cewek, tapi tolong bebaskan dia. Namun Dev yang jujur tapi on ini pun bilang, emang mereka itu adalah penjahat, tapi mereka bukan pengemis. Nah, di sini Dev pun bilang, dia mau membeli aja perhiasan yang paling bagus. Pas tahu kalau harga perhiasan itu mahal-mahal, si Dev pun jadi mikir, bos, kadang-kadang kita dibilang jadi pengemis nggak apa-apa deh. Mahal ya ternyata coy hadiah kayak gini. Nggak lama kemudian Tutu pun dapat telepon. Abis itu dia pun siap sedia untuk mengeksekusi si Gatot. Tapi prank. Tutu bilang kalau keluarga Gatot udah membayar uang tebusan, jadi dia nggak akan dibuat entet. Ya, walaupun si Gatot nggak jadi dibunuh, namun si Dev tetap nyikat gelang berlian buat hadiahnya si Disha. Nggak lama kemudian, dua kematian pun dan Cimsi pada ngumpet di lemari. Nah, pas si Disha yang pulang sampai, langsung deh happy birthday. Nggak lama kemudian, si Dev pun ngasih kado. Si Disha pun langsung kaget karena si Dev ini ngasih kado yang paling mewah coy. Ya iyalah, ngumpat di toko perhiasan. Singkat cerita, Dev dan Disha pun semakin dekat. Itu kok bisa bulan bener ya? Padet berisi. Nah, ketika waktunya memotong kue, Disha celingukan karena si Dev tiba-tiba hilang. Namun ujuk-ujuk mak bedunduk, si Dev pun muter-muter naik jet ski di kolam air mancur sambil nyanyiin lagu Happy Birthday to You India. Happy birthday to you, happy birthday to Jenny, happy birthday to you. बार-बार दिन ये आए, बार-बार दिल ये जाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nah, setelah puas joget-joget kendal-kendul, Dev dan Disha pun malah mojok naik kuda putih. Intinya sih, Disha seneng banget karena ulang tahunnya kali ini itu heboh bener. Uluh udah mulai peluk-pelukan nih, seger bener. Sialnya pas mau tukeran iler, Disha malah dijemput sama teman-temannya dan si Dev pun dibawa pulang sama si Tutu. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Disha mengajak si Dev buat nonton Ludruk India. Aslinya sih Dev ini nggak mudeng sama sekali soal drama-dramaan yang bikin ngantuk kayak gini. Di saat lagi ngantuk-ngantuknya itu, Dev pun ditelepon sama si Tutu karena ada panggilan dari si Bayaji. Sialnya tuh HP malah langsung diembat sama si Disha. Di lain tempat, karena si Dev nggak bisa dihubungi, Tutu pun datang sendiri ke markas pusat. Bener aja coy, pas si Tutu ngasih salam, si Bayaji pun langsung sadar kalau buntutnya Tutu nggak ngikut. Bahkan Bayaji menanyakan apakah Tutu dan Dev lagi berantem, karena emang dari kecil ini dua kematian nggak pernah sekalipun pisah, pokoknya kayak kutil kuda, nempel terus. Tutu pun berbohong kalau si Dev itu lagi mules-mules makanya dia nggak ikut.
Mendengar itu, Bayaji pun mewanti-wanti si Tutu untuk menjaga si Dev karena si Tutu itu lebih tua dari Dev dan sudah selayaknya sebagai kakaknya si Dev. Di saat Tutu lagi bingung, Dev dan Disha pun malah lagi asik makan di warung. Intinya sih mereka ngobrol panjang lebar. Bahkan di sini Dev pun membahas kalau dia dan Tutu itu merupakan anak yatim piatu yang dibuang di tong sampah pas masih kecil. Nah, pas melihat ada bocil pengemis yang cuma ngeliatin orang makan, Dev pun meminta izin ke Disha, boleh nggak aku mengajak tuh bocil untuk makan bersama kita? Melihat kepolosan dan kebaikan si Dev, Disha pun semakin suka sama si Dev ini. Asik. Nah, pas sampai rumah, Dev terlihat girang benar. Namun tidak dengan si Tutu yang kesel. Nah, di sini Tutu pun bilang kalau mereka itu hidup di dunia yang sangat berbeda dengan si Disha. Jangan sampai Dev menjadi lembek karena itu. Karena udah nggak ada waktu lagi, mereka pun langsung tancap gas untuk kerja malam ini. Targetnya adalah seorang om-om di dalam kereta. Sialnya pas ngeliat targetnya itu, si Dev malah keinget sama si Cimsi. Karena hal itulah Dev pun jadi agak sedikit ragu ketika membunuh tuh mas-mas berturban. Padahal biasanya membunuh itu udah kayak ngupil bagi si Dev. Nikmat-nikmat gimana gitu kalau dapat upil yang gede. Setelah membunuh, Dev juga nggak kayak biasanya. Dia kelihatan nggak senang gitu. Nah, beberapa hari kemudian Dev dan Tutu pun kembali dipanggil sama si Bayaji. Tapi di saat yang bersamaan, Disha menelpon si Dev buat ngajak jalan bareng. Dev yang lagi bucin ini malah memilih pergi bareng si Disha. Jelas aja lah si Tutu marah besar karena si Dev ini udah lupa siapa dirinya gara-gara bucin. Di sini Dev yang udah nggak mau berdebat langsung pengen pergi ngeloyor. Namun si Tutu bertanya sekali lagi, milih misi mereka atau kencan sama si Disha. Bangkainya, si Dev ini tetap aja memilih pergi bareng si Disha. Nggak lama kemudian Tutu kembali datang ke markas sendirian. Dan kembali lagi si Tutu ini menutup-nutupin keberadaan si Dev agar si Bayaji nggak curiga. Nah, di tempat lain diperlihatkan bahwa si Dev datang ke acara keluarganya si Disha. Wah, kok montok bener ya? Oh alah, atasannya ada tuh. Om kirain tadi polosan. Tapi tetap aja sih pulen gendal-gendul. Joget dulu lah biar mata adem. Keesokan harinya, Bayaji pun tiba-tiba datang ke rumah dua kematian. Dev dan Tutu jelas saja kaget parah. Di sini Bayaji berniat mengecek keadaan si Dev yang katanya lagi pecirit di celana dan kepalanya nyut-nyutan. Melihat si Dev yang baik-baik aja, Bayaji yang udah mulai sedikit curiga ini kembali memberikan misi pembunuhan untuk mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun kembali bekerja. Targetnya adalah bos mafia yang lagi naik mobil putih. Namun alangkah sialnya, pas Dev hendak membunuh tuh orang, tiba-tiba dia keinget sama si Disha. Alhasil tuh target pun berhasil kabur. Nggak lama kemudian di tempat kosong, Tutu sangat marah. Inilah pertama kalinya mereka gagal dalam menjalankan misi. Di saat itu juga, Bayaji juga dikabarin sama si Prayat kalau misi dua kematian itu gagal. Singkat cerita, pas Tutu ditelepon sama si Bayaji, Dev langsung mengambil obeng dan menggali tanah. Dev pun bilang, inget tuh. Nggak enak bener ya manggilnya. Tutu, sudahlah. Inget tuh, pas kita kecil kita pernah mengubur mainan dan buku kita agar kita bisa totalitas menjadi penjahat. Sekarang aku sadar, aku ingin kembali menjadi baik dan aku akan mengubur pistol ini. Tidak ada orang yang bisa menghalangiku lagi. Lah pas dipanggil si Bayaji, Dev pun langsung kicep kayak ayam sayur. Kemana tuh tadi semangat yang berapi-api pas mau keluar dari dunia kejahatan? Pas di depan Bayaji, Dev langsung meleret. Dengan terbata-bata, Dev pun bilang dia ingin keluar aja. Dia pengen hidup normal. Namun Bayaji menanyakan, si Dev ini mau kerja apaan? Sekolah aja nggak pernah, keahlian cuma membunuh. Intinya si Bayaji nggak mengizinkan si Dev jadi orang baik. Dan si Dev ini kudu dan harus tetap menjadi pembunuh bayaran, titik. Bayaji juga mengungkit-ungkit cerita lama. Kalau dia nggak mau mengut si Dev, pasti si Dev ini udah dimakan semut pas dia masih orok. Di saat Bayaji udah emosi parah, untungnya si Tutu berhasil meyakinkan si Bayaji kalau si Dev itu akan tetap menjadi pembunuh bayaran miliknya. Di rumah, Dev pun kesel parah. Dia sudah muak selalu berlumuran darah. Dan dia pun juga udah capek membunuh orang-orang yang dia aja nggak kenal. Namun Tutu berkata, inilah kehidupan mereka. Udah takdir mereka hidup dengan tangan penuh darah. Di sini Dev pun memohon kepada saudaranya itu, untuk kali ini aja tolong mengerti dia dan dukung keinginannya. Keesokan harinya Tutu pun punya ide. Besok-besok pas dapat orderan misi dari si Bayaji, mereka akan mengambil misi itu bersama. Nanti pas eksekusinya, biar si Tutu sendiri aja ngerjain tugasnya. Bodoh lah si Dev mau ngapain pas di misi. Yang penting Dev bisa bahagia deh.
Mendengar itu, Dev pun jelas saja senang banget saudaranya itu bisa mengerti dirinya. Siang harinya, Dev pun curhat sama si Disha. Dia bilang kalau dia tuh udah resign dari kerjaan yang lama dan pengen nyari pekerjaan baru. Aslinya sih, si Disha ini pengen membantu si Dev buat nyari pekerjaan baru. Tapi Dev menolak. Dia pengen mencari kerjaan sendiri, biar dia bisa membuktikan kalau dia itu layak untuk si Disha. Nah, sore harinya Dev malah mumet dewe pas ngeliat lowongan pekerjaan di koran. Rata-rata yang dibutuhkan itu lulusan S1 dan S2. Nggak ada gitu kerjaan yang gajinya gede, liburnya banyak, kerjaannya enak, tapi cuman lulusan TK. Melihat si Dev yang lagi galau, Tutu pun punya ide. Kita kan penjahat nih, pakai cara penjahat juga dong. Alhasil Tutu dan Dev pun pergi ke kenalan mereka untuk membuat ijazah S2 palsu buat si Dev bisa bekerja. Nggak pakai lama, si Dev pun langsung melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Ya, walaupun tuh ijazah lulusan S2, tapi pas diwawancarai, Dev kelihatan gebleknya. Apalagi pas di interview pakai bahasa Inggris. Ini pemuda sesat malah ngomong alur ngidul. Pernah juga pas disuruh jadi sales lampu hias, si Dev ini malah mewek pas disuruh praktek. Pokoknya udah puluhan perusahaan yang menolak si Dev ini. Bahkan karena buntet nyari pekerjaan kantoran, Dev pun sampai banting setir jadi bintang iklan obat kuat perkasa batang. Wow, mbaknya kok pulen ya. Sampai suatu hari diperlihatkan bila si Disha yang lagi mendatangi bengkel las tempat mantan napinya bimbingannya dulu. Disha pun bilang ke Dev, semua orang itu bisa bekerja asal tahu di mana dia harus bekerja. Nggak perlu memaksakan kerja di kantoran kalau emang si Dev ini nggak menguasai hal itu. Disha pun bilang, kerja apa aja yang penting halal, nggak peduli besar ataupun kecil. Nah, mendengar itu Dev pun langsung sadar. Pas mbah-mbah brewokan ini nanyain siapa ini cowok ke Disha, dengan mantap Disha pun bilang, dia adalah calon imamku, mbah. Ya, si Dev ini langsung berlipat ganda lah semangatnya. Keesokan harinya Dev pun datang ke kantor asuransi jiwa. Intinya sih dia pengen jadi agen asuransi. Awalnya si Tuan Jewan pun gak yakin, namun melihat kesungguhan semangatnya si Dev ini, dia pun menerima si Dev jadi agen asuransi. Gak lupa tes AAJI dulu biar afdal. Setelah mendapatkan pekerjaan halal untuk pertama kalinya, Dev pun senang banget. Nah, untuk pertama-tama dia pun merospek teman-temannya dulu biar dapat poin. Gak cuman itu, dengan semangatnya Dev pun menjadi agen asuransi yang cukup cakap dan dapat banyak klien. Namun di saat yang bersamaan, Dev juga harus menjadi sosok pembunuh bayaran di depannya si Bayaji. Nah, pas di markas, Bayaji yang puas dengan kinerja 2 kematian ini memberikan bonus buat mereka. Nggak tahu aja dia kalau yang selama ini kerja cuma si Tutu doang. Dan hal itu pun berjalan selama berbulan-bulan dengan sangat rapi tanpa ketahuan. Di lain sisi, pencapaian Dev di kantor juga sangat memuaskan. Bahkan Tuan Jewam sampai kagum dengan kinerja Dev yang bagus. Karena semua lagi pada happy, kita lihat mas-mas keker sama mbak-mbak pulen berenang dulu yuk. Kayaknya asik nih. Nah, karena si Dev bisa membuktikan diri kalau dia tuh bisa kerja dengan baik, Disha pun juga ngasih bonus. Inilah yang kita tunggu-tunggu, tukeran iler sambil hujan-hujanan di kolam renang. Udah basah, basah tambah basah, triple basah-basahan cok. Namun suatu hari, Dev yang lagi menjalankan misi seorang diri mengalami kesulitan. Karena nggak punya pilihan lain, dia pun meminta bantuan si Dev. Mendengar saudaranya Momokah ditembakin, Dev pun langsung datang untuk membantu. Ya, walaupun dia nggak ikutan membunuh sih. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Prayat datang ke rumahnya si Dev untuk memberikan misi. Sialnya, pas Dev lagi keramas dan mandi junub, si Prayat ini melihat belangko asuransi di mejanya si Dev. Akhirnya, Prayat pun sadar kalau si Dev itu ternyata nggak pernah menjalankan misi melainkan kerja sebagai agen asuransi. Nggak pakai lama, Prayat pun langsung mengabari si Bayaji. Aslinya sih si Bayaji ini nggak percaya, tapi pas Prayat menelpon Dev dengan nomor yang berbeda, Bayaji mendengar sendiri kalau anak angkatnya itu udah berbohong sama dirinya. Suatu hari, Dev yang lagi asik-asik kerja tiba-tiba ditelepon sama si Disha untuk menemuinya di tower kota. Nggak pakai mikir panjang, Dev pun langsung menemui si Disha itu. Di atas tower itu, Disha pun bilang dia udah nggak mau jadi pacarnya si Dev lagi. Kalau Dev mau pergi, sekaranglah saatnya. Tapi kalau si Dev mau masih bersama dirinya, Dev disuruh segera melamar dirinya. Lah, diajak nikah ini mah. Dev jelas saja seneng banget. Dari bukan siapa-siapa, sekarang mau nikah sama cewek pulen, hidung bangir, kaya raya. So, nyanyilah. Ini film isinya nyanyi-nyanyi doang, jadi harap maklum ya.
Di saat Dev dan Disha lagi mabuk kepayang di tempat Bayaji, dia menyuruh si Pride menghabisi si Dev. Dia nggak suka si Dev membohongi dirinya dan malah kerja halal. Keesokan paginya, Tutu pun dikabarin sama si Bayaji kalau nyawa Dev itu sedang terancam. Mendengar itu, Tutu jelas saja pengen melindungi saudaranya itu. Namun setelah menutup teleponnya si Tutu, Bayaji malah menelpon si Disha. Dia bilang kalau dia tuh tahu latar belakangnya si Dev. Nanti si Disha itu akan melihat dengan kepalanya sendiri siapa itu Dev yang sebenarnya. Intinya sih, kehidupan Dev yang asli itu adalah apa yang akan Disha lihat, yang nanti akan Tutu lakukan. Karena bingung dapat telepon gak jelas, Disha pun pengen nanya ke Dev. Tapi alangkah kagetnya mereka ketika tiba-tiba Pride sudah ngejogrok di sana sambil menodongkan pistol. Namun gak pakai lama, Pride langsung ditembak dari belakang oleh si Tutu. Akhirnya Disha pun sadar apa yang diomongin sama si Bayaji tadi, bila Tutu dan Dev itu adalah pembunuh berdarah dingin. Jadi semua itu adalah rencana si Bayaji. Kalau si Dev itu dipaksa atau disuruh meninggalkan Disha, pasti dia nggak mau dan akan menolak. Makanya Bayaji menyeting agar si Disha itu benci dengan Dev dengan sendirinya, dan Dev bisa kembali menjadi algojonya, walaupun harus mengorbankan si Pride. Gak lama kemudian polisi pun sampai di sana, tapi pas diinterogasi, Disha berbohong. Dia nggak tahu siapa orang yang ditembak itu dan siapa yang menembak tuh orang. Ternyata si Disha itu mencoba melindungi si Tutu. Setelah itu Disha pun bilang, dia dan Dev sudah kelar. Dia nggak mau punya hubungan dengan pembunuh. Dulu Dev pernah menyelamatkan dirinya sekali. Sekarang Disha membalas hal itu. Jadi sekarang mereka pun impas. Mendengar itu, Dev pun langsung shock. Impiannya bisa hidup bahagia dengan si Disha seketika langsung hancur berkeping-keping. Nggak lama kemudian, dua kematian pun datang ke markas pusat. Kembali lagi, Bayaji berpura-pura kalau dia tuh nggak menyangka bila si Pride nekat berbuat sejauh itu. Nah, karena si Dev dan Tutu lagi galau, Bayaji malah ngasih kerjaan aja, biar mereka nggak larut-larut galaunya. Karena udah nggak tahu harus gimana lagi, Dev pun langsung mengambil tuh foto target, yang merupakan orang yang sangat berbahaya dan saingan Bayaji di dunia kriminal. Nggak lama kemudian, Dev pun menggali pistol yang sudah dikubur dalam-dalam. Namun sebelum menjalankan misinya itu, kita kembali ke scene di awal film, yang dimana Dev dan Tutu merekam kisah mereka di kamera. Tak lama kemudian, Disha menerima rekaman video itu, yang semua kisahnya sudah kita lihat sepanjang film ini. Intinya sih, Dev dan Tutu pun meminta maaf karena telah membohongi si Disha. Namun semenjak Dev bertemu dengan si Disha, Dev merasakan cinta yang sangat tulus, dan dia pun ingin bersungguh-sungguh mengubur masa lalunya dalam-dalam demi si Disha. Di saat yang bersamaan Disha menonton video itu, Dev dan Tutu pun menjalankan misi membunuh gembong mafia yang bernama Raja. Namun di saat Dev hendak menembak si Raja, entah kenapa tangannya tidak bisa menarik pelatu. Di saat yang bersamaan, rekaman Dev mengatakan dia tidak akan membunuh lagi, dan Dev juga berpamitan bila malam ini dia akan meninggalkan dunia. Dan di saat itulah Dev juga tertembak oleh anak buahnya si Rajesh. Ternyata si Dev ini sengaja agar dia mati, agar dia tidak perlu membunuh lagi. Singkat cerita, Tutu yang melihat saudaranya tertembak berkali-kali langsung membawa si Dev ini pergi ke rumah sakit. Dengan hati yang sedih, Tutu mendapat telepon dari si Disha. Duh, kok jadi film baper ya? Padahal awalnya koplak. Singkat cerita, Dev pun berhasil dioperasi, tapi kondisinya masih sangat kritis. Keesokan harinya di saat siuman, Dev pun berkata dia sangat beruntung sebelum dia mati, dia bisa melihat wajah Disha untuk terakhir kalinya. Duh, om kok nyesek ya? Namun Disha pun berkata kalau Dev selamat, dia ingin menikah dengan si Dev dan hidup bahagia selamanya. Di saat yang bersamaan, markas Bayaji diserbu oleh Rajesh yang ingin balas dendam. Semua anak buahnya pun tewas. Namun si Bayaji sama sekali tidak ingin mengaku siapa orang yang hendak membunuh si Rajesh kemarin. Dan si Bayaji pun harus mokat di headshot. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan si Dev dan Disha menikah di pedalaman India. Dan mereka pun hidup bahagia sampai film ini selesai. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyepil dikit. Di akhir film diperlihatkan si Tutu ikutan daftar jadi agen asuransi. Dan tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan komen, like, dan share. Bagi yang belum subscribe, subscribe dong. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Mohon maaf lahir batin dan biar milatihin.